Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika ada mayit, maka mayit itu bisa jadi laki atau perempuan. Artinya kalau laki berarti dia punya istri. Kecuali kalau jomblo ya. Kemarin kita bahas ada zaujun, ada zaujah. Kalau yang ini mati berarti ninggalin suami. Intinya mayit itu antara zauj atau zaujah. Kalau zaujah mati berarti ada suami. Suami mati berarti ada istri. Oke. Jadi ini kemungkinannya antara zauj dan zaujah. Jangan mikirin jomblo dulu ya. Kita mikirin orang sudah berkeluarga. Nah, mayit ini tentunya dia lahir dari bapak dan ibu. Ada abun, ada ummun. Nah, bapak ini nanti ahli warisnya siapa? Maksudnya ke atas ya. Ada jaddun, ada jaddah. Kakek, nenek. Maksudnya dari mayit ya. Dari ibu ada jaddah. Nenek juga. Tapi kalau kakek nggak bisa. Jalur ibu hanya nenek saja. Oke, sampai di sini. Masih ingat ya yang kemarin? Jamaluddin. Oke. Ustaz, itu yang mayit dari ummi kan atas itu jaddatun kan? Iya. Jaddatun itu yang meninggal tuh untuk zaujin apa zaujin kenapa bebas? Ya semuanya. Suami bisa, istri bisa. Yang penting dia mayit kan mesti punya bapak, punya kakek, nenek. Bebas mau dia yang meninggal istrinya atau suaminya. Yang penting jadi mayit. Tetap yang dari ibu itu cuma jaddah yang dapatnya. Hah? Ya, kalau dari ibu artinya jaddah. Itu pun kalau nggak ada ibu, kalau ada ibu dia nggak dapat. Kemarin kita udah bahas ya. Oke. Kemudian kemungkinannya dia punya anak. Artinya ahli waris itu ya anak laki-laki dan juga anak perempuan. Kemudian ke bawah itu jalur dari laki-laki ya. Sama kayak ini tadi. Ada ibnu benin, ada bintub benin. Saya tidak panjang-panjang ya, nggak pakai ibnu benin. Yang penting dia anaknya dari ini. Anaknya dari ini. Oke? Kita mengulangi kemarin. Kemudian sampingnya mayit yang setara dengan mayit, yang sejajar dengan mayit. Siapa? Saudara. Ada akhun syakik, ada ukhtun syakikoh. Artinya saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung. Bisa jadi dia punya akhun li'ab, ukhtun li'ab. Artinya saudara sebapak laki-laki atau saudara perempuan sebapak. Saudara laki-laki sebapak atau saudara perempuan sebapak. Bisa jadi saudara laki-laki ini punya anak namanya ibnu akhin syakik ya. Hubungannya dengan mayit apa? Ponakan. Ini juga bisa jadi punya anak ibnu akhin li'ab. Ponakan dari mayit. Kemudian karena nggak muat kita taruh di sini saudara tapi jalur dari ibu saja. Ini kan kandung sebapak ya. Akhun li'um, ukhtun li'um. Jadi saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu. Nah, sekarang jalur dari bapak yaitu saudaranya bapak, paman. Amun syakik atau amun li'ab. Bisa jadi nanti dia punya anak ibnu ammin syakik atau ibnu ammin li'ab. Ini sama mayit hubungannya apa? Sepupu mayit.
sepupu dari pamannya, sepupu dari pamannya. Yang ini paman kandung dari bapak ya. Kandung itu maksudnya saudaranya bapak gitu ya. Kalau saudaranya ibu nggak ada. Sudah, ini ahli waris. Nggak ada lagi. Kecuali nanti kalau ini nggak ada, turun ke bawah gitu ya. Nggak ada. Tapi biasanya sih mentok sampai sini. Biasanya. Oke ya. Gampang ahli waris? Sudah kebaca ahli waris siapa saja? Jadi di sini bibi. Oh, nggak ada bibi. Apalagi? Keponakan dari saudara perempuan? Nggak ada. Anak laki-laki dari anak perempuan. Misalnya mayit ninggalin anak perempuan, punya cucu, ibnun misalnya, anak laki-laki, nggak ada. Itu bukan ahli waris. Ahli waris itu ini saja. Nanti ada satu lagi orang luar, namanya mu'tik, orang yang memerdekakan, ada hubungan perbudakan. Ada majikan, ada apa? Budak dimerdekakan. Itu nanti kalau nggak ada ahli waris yang lain, dia dapat warisannya kalau tidak ada ini semua. Gitu ya. Oke? Sampai sini jelas? Ahluk masih ingat? Masih hafal kan? Gampang kok ini. Sahel ya, akhi. Saya ulang ya. Jadi ada orang meninggal. Bisa jadi yang meninggal adalah, saya tutup ya, istri. Berarti ninggalin? Berarti mayitnya adalah suami. Nah, yang dihitung jangan suaminya ya. Istri yang meninggal itu sebagai mayit gitu ya. Ini zaujah jadi mayit. Gitu. Jadi ninggalin siapa? Zauj. Berarti mayitnya zaujah, perempuan kan? Si perempuan. Nah, zaujah istri itu punya ibu, bapak, atau bisa jadi kakek, nenek, atau nenek dari ibu. Bisa jadi dia punya anak laki-laki, anak perempuan, punya cucu laki, cucu perempuan dari laki-laki ya. Kemudian saudara si istri tadi itu meninggal itu bisa jadi punya saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sebapak. Atau bisa jadi punya keponakan dari ini, bukan dari ini ya. Dari saudara kandungnya laki-laki itu atau dari saudara kandung sebapak. Atau dia punya saudara seibu, baik laki maupun perempuan. Dah, tinggal ke sini kan. Paman itu ahli waris juga, jalur dari bapak. Jadi saudaranya bapak sekandung itu paman si mayit. Atau bapak itu paman si mayit. Atau punya anak si paman ini, maka sepupu. Ahli waris ini saja, nggak ada yang lain. Nggak ada bibi, nggak ada. Di sini ada bibi misalnya, nggak masuk. Bibi sini, paman mungkin ya, paman. Nggak bisa. Paman dari ibu, itu nggak ada jalur. Kakek dari ibu, nggak ada. Adanya cuma nenek. Oke ya? Jelas? Cucu juga hanya dari anak laki-laki ya? Iya, cucu hanya dari anak laki-laki. Baik cucu perempuan atau laki. Pokoknya jalur laki-laki turun gitu. Jadi ini ke atas. Oke? Paham tidak? Tulisalin? Nah, ini harus paham dulu nih. Antum sudah kebayang gitu. Sudah di kepala itu dia ya. Gambar itu di kepala. Ilustrasinya udah di kepala. Oke. Sekarang kita mempelajari bagian kedua. Bagian keduanya apa? Tentang bagian ahli waris. Berapa sih bagiannya mereka ini? Tapi sebelumnya kita kemarin udah sampaikan ya. Ahli waris yang sakti itu siapa saja? Bapak, ibu, antar satu ini ya. Anak laki-laki, anak perempuan. Ini ahli waris yang selalu dapat. Artinya selain ini belum tentu dapat. Walaupun dia dalam hitungan ya.
tapi ditulis saja. Karena apa? Yang paling dekat itulah yang dapat. Kayak ini bapak, ada kakek tapi ada bapak, yang nggak dapat dia. Nenek tapi ada ibu, yang nggak dapat. Dan nanti ada aturan tersendiri ya. Anak laki-laki ini yang paling kuat. Karena kalau ada anak laki-laki, ketutup. Udah. Ini ketutup juga ke bawah. Jadi semakin dekat maka semakin punya peluang dapat warisan. Ya belum tentu banyak. Kita lihat nanti bagiannya berapa. Oke ya. Jadi kemungkinan bapak ibu atau salah satu dari ini ya. Karena salah satunya mayit kan. Kemudian anak laki, anak perempuan. Oke, sudah? Sekarang bagian kedua. Tentang bagian ahli waris. Ada dua macam. Ada namanya ashabul furud. Jadi orang yang dapat bagian furud. Furud itu artinya bagian pasti. Bagian pasti. Bagian pasti itu apa? Nah, dalam Quran kemarin kita sudah bacakan surat An-Nisa kemarin itu ada dari kecil ke gede. Ya kita dari gampang aja lah ya. Setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperlapan. Terus, ayo berapa? 2/3. Jadi bagian pasti itu ya ini aja. Setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperlapan, 2/3. Nggak ada 1/5. Nggak ada ya. Nggak ada 1/9, nggak ada. Pokoknya adanya ini bagiannya. Misalnya, zaujah itu bagian 1/4. Kalau nggak ada keturunan. 1/8 kalau ada keturunan. Itu misalnya ya. Ibu 1/3 kalau nggak ada keturunan. Nggak ada saudara lebih dari 1. Dia tetap 1/3. Tapi kalau ada anak, dia cuma dapat 1/6. Turun. Nilainya turun. Ini contohnya, itu contohnya ya. Intinya ada bagian pasti. Oh setengah, ya udah setengah. Nggak boleh nambah-nambah lagi. Artinya ada bagian pasti. Itu namanya furud. Yang mendapatkan namanya ashabul furud. Ashabul furud. Orang-orang yang mendapatkan bagian pasti. Setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, atau 2/3. Paling banyak berapa ini? Paling kecil? Jangan 1/2, mentang-mentang 1/2 jadi kecil, jangan. Misalin, paling kecil itu 1/8. Paling besar 2/3. Jangan lihat setengahnya loh ya. 1/2 kecil. Oke? Nanti 1/8 paling besar nih. Jangan. Justru 1/8 paling kecil. 1 dibagi 8 kecil. Paling gede 2/3. Oke. Yang kedua itu namanya asobah. Al-asobah. Apa artinya asobah? Orang yang dapat bagian sisa. Sisa. Dia nggak ada hitungannya begini, dia nggak dapat. Dapatnya sisa. Nah, asobah itu dibagi menjadi 3. Ada bil ghair. Salah dulu. Bin nafsi dulu ya, afwan. Ada bin nafsi atau binafsihi. Bin nafsi. Yang ketiga ada ma'al ghair. Ada bin nafsi, ada bil ghair, ada ma'al ghair. Intinya asobah itu sisa. Dia nggak ada hitungan ini ya. Ini kan pasti tertentu nih. Kalau ini nggak tentu bagiannya. Bisa banyak, bisa sedikit. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Bahkan bisa di semuanya. Saya kasih contoh. Anak laki-laki ketika
semuanya nggak ada anak laki-laki, langsung diambil semuanya. Kenapa dia asobah bin nafsi? Oke ya, kita mulai dari yang pertama, asobah bin nafsi. Orang yang dapat bagian sisa dengan pribadinya sendiri. Dari sononya memang ditentukan dia adalah asobah bin nafsi. Nah, ini ahli waris laki-laki. Ahli waris laki-laki kecuali satu, kecuali dua. Coba kita lihat, kalau spidolnya ada yang biru ya, nah ini, tapi ini permanen ya. Ya, ahli waris laki-laki itu semuanya adalah asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi. Kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Ini nggak masuk asobah dia. Kecuali dua ini ya, 1, 2. Kita hitung ya. Asobah bin nafsi. Memang dia tidak ada jatah bagian apa-apa. Yang pertama adalah ibnun. Anak laki-laki. Sampai ke bawah. Kalau ibnun nggak ada, nanti diwakili cucunya. Asobah. Oke ya. Ini mewakili ya. Ini nggak usah dihitung. Ini perwakilan. Kemudian abun. Bapak. Kemudian siapa lagi? Mana yang laki? Itu ya, Akhun syakik 3. Akhun li'ab 4. Ibnu akhin syakik 5. Ibnu akhin li'ab 6. Siapa lagi? Ini gak usah dihitung ya. Ikutin bapak. Kayak bapak gitu ya. Paman 7. Paman sebapak. Kok 6 sih? 8 ya. Anak sepupu ya, sepupu 9. Sepupu 10. Jadi semua ini mereka adalah asobah bin nafsi. Jadi ini nggak ada ketentuan bagiannya, kecuali ada percuan lagi ya. Kecuali bapak sama kakek. Nah, ini ada dia. Jadi dia bisa asobah plus bisa jadi, atau asobah saja. Jadi bisa asobah saja, bisa asobah plus, atau dapat ini. Di bapak ini ya mantap lah ya bapak ya. Jadi bisa dapat 1/6, bisa jadi 1/6 plus asobah, bisa asobah saja. Nih bapak paling keren di sini nih. Kalau masalah pembagian dia paling banyak variannya lah ya. Kadang 1/6, kadang asobah saja, bisa jadi asobah plus 1/6 atau 1/6 plus asobah. Intinya asobah bin nafsi itu ahli waris laki-laki. Ada berapa tadi? 10 ya. Kecuali ini sama ini. Oke? Jelas? Intinya ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki seibu itu semuanya asobah. Artinya tidak ada bagian tertentu dari sini nih. Kecuali bapak sama jad. Dia bisa 3 varian. Tapi kita anggap ini asobah dulu. Ya. Semuanya asobah. Jadi yang ini tadi pure asobah ya, sebelah sini ya. Pokoknya laki-laki semuanya pure asobah. Ini angka ini menentukan ini. Kenapa menentukan? Kalau ini ada, maka nomor 2 nggak dapat asobah. Kalau nomor 1 ada, yang kedua aja nggak dapat, apalagi yang lain. Udah ngilang semua itu. Ini ada, yang lain nggak dapat. Nggak ada asobah lagi. Asobah diambil dia. Oke ya?
Ini angka ini menentukan. Misalnya, ibnun nggak ada, abun nggak ada. Mana yang paling kuat? Akhun syakik dia yang dapat asobahnya. Gitu ah. Ya, prioritas ini. Ini angka menentukan ini. Kayak di nomor partai itu. Kalau pemilunya tertutup. Kalau terbuka belum tentu. Oke ya. Asobah bin nafsi. Bin nafsi artinya dengan dirinya sendiri secara otomatis dia asobah. Sendirian itu. Sekarang bagian kedua, asobah bil ghairi. Asobah sebab yang lain. Sebab yang lain. Dia sebenarnya nggak asobah. Nah ini yang dapat asobah bil ghairi itu perempuan. Karena gabung dengan yang lain. Bukan gabung ya, sebab yang lain. Siapa dia? Yang pertama bintun. Ketika bergabung dengan saudara laki-lakinya. Jadi dia anak perempuan, ada anak laki-laki. Ini nggak dapat bagian tertentu. Dia gabung sama saudaranya. Jadi bergabung. Masuk dalam asobah. Nanti ketentuannya laki dapat 2, perempuan dapat 1. Pokoknya separuhnya dari laki-laki. Paham nggak? Siapa lagi? Ini. Bukan. Akhun syakik sama ukhtun syakikoh. Jadi ini mayit misalnya nih ya. Misalnya kok nggak ada ahli waris sama sekali. Tinggal berdua ini. Akhun syakik, ukhtun syakikoh. Maka ukhtun syakikoh nggak dapat bagian ini. Padahal dia aslinya dapat bagian ini. Tapi karena ada saudara laki-laki, gabung sama saudaranya. Gitu ah. Ini ya. Ini nanti asobah bil ghair. Satu lagi, ini bil ghair ya. Ini juga asobah bil ghair. Saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sebapak dong. Saudara perempuan sebapak, seibu di sini. Jadi ini kalau ngumpul 2 asobah bil ghair. Ini kalau ngumpul juga asobah bil ghair. Ini juga sama. Kalau ini ngumpul juga asobah bil ghair. Jadi ibnun sama bintun, ibnun ini sama bintun ini ngumpul asobah bil ghair. Ini akhun syakik, saudara perempuan mayit ya. Saudara laki-laki dari mayit yang kandung sama saudara perempuan yang mayit kandung kumpul. Maka mereka berkumpul jadinya. Kalau aslinya saudara perempuan itu bagiannya bisa jadi setengah kalau sendirian, 2/3 kalau berdua atau lebih. Tapi ketika ada saudara laki-laki dia, langsung dia ngumpul dengan saudara laki-laki. Jadi tadi kalau misalnya ini contohnya, ini kita hilangkan semua, ahli waris cuma anak laki-laki, anak perempuan. Ya sudah, dibagi berdua saja. Paham? Jadi ahli waris nggak ada semua. Ibnun sama bintun. Nah ini kan asobah dia. Nah karena ada ibnun, bintun ini gabung dengan ibn. Maksudnya nilai hartanya 3 miliar. Berarti yang laki dapat 2 miliar, perempuan dapat 1 miliar. Gampang hitungnya. Simple. Kalau anak laki perempuan itu gampang. Pokoknya laki 2 kali dari perempuan. Itu namanya asobah bil ghair. Bil ghairi. Dia asobah gara-gara yang lain. Yang lain itu laki-laki ya. Oke? Kalau ini nggak ada, ya anak laki-laki ngambil sendiri. Tapi kalau ini nggak ada, belum tentu. Karena ini kan nggak asobah dia kan. Tadi asobah kan laki-laki. Dia asobah tuh gara-gara ada saudaranya.
Ini juga sama. Ini juga sama. Yang terakhir, asobah ma'al ghair. Dia asobah karena beserta yang lain. Ini sebab yang lain, ini beserta yang lain. Kapan itu? Siapa yang dapat asobah ma'al ghair? Cuma dua. Ini sama ini. Kapan itu? Yaitu ketika ahli waris hanya perempuan saja. Perempuan saja. Terus kemudian ini nggak ada. Jadi mayit meninggalkan saudara perempuan sama anak perempuan. Misalnya Aisyah meninggal. Dia ninggalin anak Fatimah, ya, anaknya namanya Fatimah. Punya saudara perempuan namanya Zainab. Misalnya nih ya, maka ukhtun syaqiqah itu dia langsung ngambil asobah dari bintun tadi ya. Artinya bintun dapat setengah, dia dapat asobah. Sisanya buat dia. Itu namanya asobah ma'al ghair. Itu cuma dimiliki ini sama ini aja. Kalau sudah ada ini ketutup. Kelasnya udah beda levelnya. Jadi kalau ini ada, ini ketutup. Pokoknya ini dapat kalau nggak ada ini, Pak. Ini nggak ada, dapat. Oke, sudah selesai. Pelajaran sekarang maksudnya baru selesai. Pusing nggak kira-kira? Bingung juga ribet. Hah? Siapa? Makanya ditulis, jangan dilihat aja. Kalau dilihat aja nanti besok lupa. Kenapa? Yang mana bisa-bisa? Oh iya, antum tulis sendiri di kertasnya di sini. Papan tulisnya kecil masalahnya. Kalau papan tulisnya gede, lebar, baru saya tulis. Makanya harus warna-warni juga. Intinya bagian itu ada dua macam. Bagian tertentu, ada bagian yang tidak tertentu. Sisa. Bisa jadi sedikit atau sedang atau banyak. Gitu ya. Nah, bagian tertentu ya ini tadi ya, setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3. Kalau asobah itu ada 3 macam. Intinya asobah itu adalah sisa. Ada orang yang asobah bin nafsi. Siapa? Ahli waris laki-laki. Kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Tadi udah ada angkanya ya. Dari ibn, bapak, sini ke sini, sini, apa? Sini, dan sini, nih. Itu penting karena nanti leveling gitu. Kalau di level 1 kok udah ada, level 2 hilang. Gitu ya. Ada asbabil ghair, sebab orang lain, yaitu ketika anak perempuan ada anak laki-laki, maka dia kebawa oleh anak laki-laki. Saudara perempuan, ada saudara laki-laki, kebawa dia. Ada saudara perempuan yang li'ab, ada saudara laki-lakinya, kebawa dia. Secara asal dia dapat bagian ini. Nanti ada bagian mereka ya, antara setengah atau 2/3. Nah, maka dia kebawa oleh saudaranya. Itu asbab bil ghair. Dan asbab ma'al ghair, ini dan ini. Ketika ahli waris hanya perempuan saja. Anak perempuan maksud saya. Anak perempuan saja. Baik anak perempuan atau cucu perempuan. Nggak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Wallahu a'lam. Sebenarnya kan kita belajar ini aja. Mau ini pelajaran kemarin. Ya kan? Ya nggak? Kita belajar ini aja nih barusan. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu pas Isya. Kita tutup pertemuan kita dengan majelis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.